Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito bersama Kito Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai corpus alienum atau benda asing. Nah, khususnya ini kita membahas benda asing yang ada di telinga ya, yang berasal dari luar tubuh. Nah, tadi Dokter Putri disampaikan bahwa memang penggunaan cotton bud atau pembersih telinga itu hanya di sepertiga luar saja karena memang cerumen probe atau kotoran telinga itu hanya di sepertiganya saja. Tapi penggunaan cotton bud ini sebetulnya boleh nggak sih, Dok? Kalau kita tidak menyarankan ya sebenarnya, karena cotton bud itu kan dia ukurannya lumayan panjang. Jadi akan ada kemungkinan orang yang menggunakan cotton bud itu dia lebih dalam lebih dari sepertiga luar dari telinga tadi. Jadi kita lebih kesarankan pakai kain kasa aja, kemudian dikeluarkan telinganya, kotoran telinganya bisa dibersihkan. Dan itu dilakukan idealnya berapa kali untuk membersihkan, Dok? Atau dirasa perlu aja atau gimana? Seminggu sekali boleh untuk dibersihkan telinga, tapi nanti dilihat juga kalau kita sedang ada aktivitas di luarnya banyak, terus mungkin terpapar sama debu, kotoran, bisa menyesuaikan untuk dibersihkan telinganya. Begitu. Baik, oke dokter, mungkin bisa kita lanjutkan lagi. Ya, kita bahas lagi tentang jenis-jenis benda asing di telinga ya. Tadi kan ada banyak ya, bisa kelereng ya, ada biji-bijian, kertas, kemudian benang, serangga atau tadi cotton bud ya. Yang di sini ada gambar nih, tadi yang saya bicarakan. Kita takutnya kalau pakai cotton bud itu saking dalamnya mengorek kotoran itu malah mengenai gendang telinga atau membran timpani ini. Membran timpani itu kan dia sangat tipis ya. Ini fungsinya ini yang bisa bikin kita mendengar ya. Jadi nanti gelombang suara itu ditangkap sama daun telinga kita terus disalurkan sampai ke sini sehingga dia bergetar dan mengirimkan sinyal ke otak kita sehingga kita bisa mendengar dan mengartikan orang tuh ngomong apa gitu. Kalau ini udah robek, sudah pasti akan terjadi penurunan fungsi pendengaran ya, dan kita nggak mau itu terjadi. Jadi kalau bisa untuk dikurangi ataupun dihentikan kebiasaan untuk mengorek telinga terlalu dalam sehingga tidak membahayakan gendang telinga. Yang kedua di sini ada gambar nih, ini ada serangga. Ya, serangga. Untuk serangga ini atau hewan-hewan ini kan dia bergerak. Jadi nanti penata laksanaannya enggak langsung kita ambil serangganya itu. Karena kalau kita ambil langsung dalam kondisi serangganya masih bergerak, jari tangan-tangannya itu bisa saja melukai gendang telinganya, bahkan bisa robek kayak yang ini. Jadi kan kita kalau ngambil hewannya itu kan akan berontak. Jari-jarinya, kaki, tangannya bisa kemana-mana dan bisa mengait si membran yang tipis ini. Jadi bisa timbul perlukaan di situ ya, atau radang di situ. Jadi kalau yang bagian hewan biasanya kita matikan dulu hewannya. Kita kasih cairan dulu, bisa berupa minyak ataupun cairan yang mematikan hewan atau serangga tersebut. Baru kalau dia udah nggak bergerak lagi kita ambil ya. Terus ini ada yang bentuknya bulat. Ini bisa aja peluru ya atau manik-manik. Kalau ini kita paksa, misalnya di rumah kita paksa untuk keluarkan, padahal kita nggak punya alatnya, kita langsung aja, bisa jadi ini lebih terdorong ke dalam. Karena kan tadi ada saluran ya yang menghubungkan antara hidung, telinga dan tenggorokan, nanti bisa lebih masuk lagi ke dalam dan justru lebih berbahaya. Nih, ini apa ini? Tutup botol ya? Iya, kayaknya baut-baut kecil gitu, Dok. Biasanya pada anak-anak mungkin ya yang penasaran ya. Nah, ini tutup botol sama ini kayaknya kapas kertas ya. Bisa dilihat ya, alatnya berbeda kan untuk mengeluarkannya. Dan ini biasanya nggak ada di rumah ya. Harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, boleh ke IGD rumah sakit ataupun ke puskesmas yang punya alatnya untuk mengeluarkan benda asing ini. Oke,
Berarti memang benda yang masuk itu mempengaruhi proses tata laksananya ya, Dok? Betul sekali. Kan ada yang bilang kalau ada benda asing masukin air terus langsung dikeluarkan lagi gitu kan. Ya tergantung lagi bendanya apa. Kalau misalnya yang masuk kertas, Misalnya kertas. ya kapas, benda yang kalau dikena air dia lebih lembut atau lebih luruh, itu kan percuma ya, dia malah bisa melebur gitu di dalam. Tapi tadi Dok izin, tadi kan disebutkan misalnya ada serangga juga. Nah saya pengalaman nih Dok, pernah kemasukan semut. Pada saat itu saya masih kecil dan posisinya panik sekali. Karena di pikiran saya takut itu semut masuk ke saluran yang tadi mungkin disampaikan bisa menembus hidung dan juga tenggorokan begitu ya. Itu sebetulnya gimana sih Dok untuk hewan yang masih hidup ini kondisinya seperti apa? Memang kita biasanya mengedukasikan yang paling pertama itu jangan panik. Kalau kita panik, semua hal bisa kita kerjakan. Kita bisa korek-korek sendiri, kita bisa ambil sendiri, dan bahkan mungkin itu bisa lebih membahayakan. Jadi biasanya kita sarankan kalau di rumah bisa dikasihkan minyak atau baby oil, itu bisa. Cuma kan kita nggak bisa lihat apakah serangganya itu sudah mati atau belum. Jadi sambil dikasih minyak, mungkin bisa sambil jalan ke rumah sakit terdekat, ke puskesmas terdekat, supaya nanti diteropong sama dokternya, oh hewannya udah mati, oh hewannya masih hidup gitu. Jadi nanti dilakukan tata laksana yang lebih lagi untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Berarti nggak perlu panik ya Dok? Ya, yang pertama jangan panik dulu. Memang nggak mudah ya, karena kan bergerak, apalagi semut kan pasti pedih, pasti sakit. Sedih banget. Iya. Jadi jangan panik ya pemirsa di rumah, harus tetap mindful gitu, harus tetap tahu nih apa nih yang harus dilakukan kalau ini kejadian di rumah. Oke, nah risikonya apa nih kalau ada benda asing di telinga? Tadi ya, ini bisa menyebabkan infeksi, misalnya didiamin aja ternyata hewan yang bergerak terus bikin radang, bikin telinganya tertutup. Peradangan di situ, benda asing di situ bisa memicu munculnya infeksi ya, karena kan dia bukan hal yang harusnya ada di organ tubuh kita. Organ tubuh kita itu pintar ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sepatutnya ada di sana, dia akan menimbulkan sinyal untuk memberikan sinyal ke tubuh kita bahwa ini ada benda asing nih, dengan menimbulkan infeksi ya. Tanda-tanda infeksi bisa jadi demam, nyeri ya, merah di sekitar telinganya, radang, bengkak ya. Terus ada lagi kerusakan gendang telinga. Ini yang tadi saya bilang ya, kalau misalnya benda asingnya tersebut berupa hewan yang bergerak, kemudian dia bisa melukai gendang telinga, itu bisa menjadi penurunan pendengaran pada pasien. Terus peradangan, benda asing dapat menyebabkan peradangan di saluran telinga. Sama ya dengan infeksi tadi, peradangan ini adalah tanda-tanda adanya infeksi. Terus kehilangan pendengaran, bisa kehilangan pendengaran ya, karena sebenarnya yang berfungsi utama itu kan si membran timpaninya atau gendang telinganya. Kalau gendang telinganya robek, gendang telinganya perforasi, itu bisa menyebabkan penurunan pendengaran karena dia tidak bisa mengirimkan sinyal suara tadi ke bagian saraf di telinga ya. Oke, nah ini yang penting, penanganan benda asing di telinga. Nah, yang pertama nih, kita lihat kalau yang pertama pemeriksaan. Artinya kan ini dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memang paham terhadap benda asing di telinga ini. Kalau kita dirasa kurang paham atau nggak ada alatnya di rumah, ya langsung aja datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pemeriksaan ini fungsinya apa? Pemeriksaan ini nanti dokternya akan lihat benda asingnya ini apa sih gitu. Apakah dia bentuknya bulat? Apakah dia bentuknya besar atau kecil? Apakah dia berupa kapas, berupa kertas, benda padat atau cair begitu. Jadi nanti dokternya yang akan meneropong benda asing tersebut apa begitu. Pakai alat ya, ada senter khususnya untuk telinga. Kadang-kadang telinga tuh nggak bisa kita lihat dari luar, di dalamnya tuh. Dia seperti cekung gitu. Iya, dia kan kayak ada yang memang lurus aja kelihatan langsung ada, tapi kebanyakan lurus terus agak belok sedikit. Nah, itu pakai alat untuk melihatnya. Nanti diteropong, ada kacanya, ada senternya di alat tersebut sehingga kita bisa lihat jelas benda asingnya itu apa. Terus penghilangan ya. Nah, penghilangan ini maksudnya mengeluarkan benda asing tersebut dari telinga kita. Ada alatnya, alat khusus kayak pinset atau penyedot. Pinsetnya banyak juga jenisnya.
ya. Tergantung lagi dengan jenis benda asingnya. Di sini ada forceps ya, yang bentuknya kayak jepitan. Ini yang bisa dijepit. Contohnya seperti apa? Kayak kertas atau mungkin bagian mainan yang bisa dijepit, atau busa-busaan. Nah, ini pakainya forceps ini. Tapi kalau misalnya dia bentukannya yang nggak bisa dijepit ya, kayak permukaannya bulat seperti peluru atau biji-bijian, itu bisa kita pakai wire loop. Jadi alatnya itu bentukan di ujungnya itu ada sedikit cekungan. Jadi kita masukkan cekungannya itu untuk mengait. Nah, mengait benda asing yang ada di dalam telinga tadi sehingga bisa dikeluarkan. Jadi nanti beda bentuk, beda jenis yang masuk ke dalam telinga, beda juga alat yang digunakan. Nah, setelah itu baru akan dilakukan perawatan. Kan biasanya udah berapa hari baru datang ke dokter, atau udah berapa lama nih dok, tapi saya diamin aja, ternyata udah muncul peradangan, udah muncul tanda-tanda infeksi. Nah, nanti dokternya akan meresepkan obat-obatan. Jadi selain dikeluarkan benda asingnya, dokter juga akan meresepkan perawatannya, anti nyerinya, mungkin kalau dia sudah infeksi dikasihkan antibiotik dan lain-lain ya. Begitu. Nih, yang jauh lebih penting yaitu pencegahan supaya tidak masuk benda asing ke dalam telinga kita. Ya, yang pertama sudah pasti menghindari coba-coba. Ya, ini kayaknya kadang kita itu ada pikiran-pikiran untuk coba-coba memasukkan benda ke dalam sesuatu yang berlubang seperti hidung atau telinga. Nah, itu harus dihindari. Anak-anak terutama harus diawasi karena mereka yang sangat rasa ingin tahunya itu cukup besar, jadi harus diawasi ya. Yang kedua ada waspadai serangga ya, serangga yang sering berterbangan di dalam rumah kita. Kalau bisa diminimalisir, disemprot supaya kalau kita tidur, kan kalau kita tidur kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi, bisa jadi semut itu masuk lewat telinga kita ya. Dan hindari beraktivitas tutup atau dimasukkan benda untuk mengurangi risiko masuknya serangga. Terus bersihkan telinga dengan aman. Ini ya, jangan menggunakan cotton bud, tapi bersihkan dengan kain basah dengan lembut. Dan lindungi telinga, gunakan penutup telinga saat berenang atau melakukan aktivitas berisiko. Berenang juga sering ya, kemasukan air itu juga salah satu kasus yang sering. Kalau kemasukan air biasanya didiemin lama-lama jadi radang, terus telinganya tertutup dok, pendengarannya berkurang. Gitu. Ini tips melindungi telinga. Nah, sebelum masuk ke tips, Oke. kita lanjutkan usai jeda pariwara ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.